Jika kita mendengar nama Qarun, tentu pikiran dan ingatan kita tidak akan jauh dari yang namanya harta karun. Yang mana harta karun dalam keseharian bisa diartikan sebagai harta yang ditemukan dari dalam bumi tanpa diketahui siapa pemiliknya. Lazimnya, harta karun ini biasanya disematkan untuk benda berharga seperti emas dan perak. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas siapa itu Qarun, kapan dia hidup, dan bagaimana perjalanan hidupnya. Sebelum lanjut, untuk terus mendukung channel kita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng ya. Berikan komentar setelah menonton hingga akhir agar kita tidak salah paham. Terima kasih dan selamat melanjutkan. Jika kita merujuk pada pandangan agama Islam, yakni menurut dalil Al-Quran dan keterangan para sejarawan Muslim yang bersumber dari buku sejarah Islam itu sendiri, maka dapat kita ambil sejarah ringkasnya sebagai berikut. Qarun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Ia anak Yasar, saudara Imran, ayah Nabi Musa. Meskipun juga ada sebagian yang mengatakan bahwa Qarun adalah paman dari Nabi Musa, namun yang pasti para sejarawan itu sepakat bahwa Qarun hidup di zaman Nabi Musa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kazzab. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qarun pada awalnya dikisahkan sebagai seorang yang taat kepada Allah dengan mengikuti ajaran Nabi Musa. Namun secara materi ia tergolong orang yang miskin, sehingga suatu saat ia meminta kepada Nabi Musa agar dimohonkan kepada Allah untuk bisa menjadi kaya. Melihat ketaatan Qarun selama ini, maka Nabi Musa menyetujuinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, Qarun yang awalnya miskin menjelma menjadi saudagar yang kaya raya dengan keberlimpahan harta benda yang dimilikinya. Bahkan saking kayanya, ia memiliki harta yang kuncinya saja dipikul atau dibawa oleh sejumlah orang yang kuat. Hal ini dibenarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 76, yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Namun, nikmat harta kekayaan yang telah dimilikinya itu tidak membuat Qarun menjadi semakin taat kepada Allah. Malah sebaliknya, kekayaan itu malah menjadikannya sebagai seorang yang sombong, kikir, dan kufur nikmat. Sebagaimana yang juga diceritakan pada ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Qasas ayat 78, yang artinya Qarun berkata, sesungguhnya aku ini hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Suatu saat Qarun keluar dengan seluruh perhiasannya dengan mengenakan pakaian yang terindah dan membawa seluruh tunggangannya, sehingga membuat orang yang kafir dan lemah imannya berkata, sekiranya aku mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, tentulah aku menjadi orang yang beruntung pula. Di dalam surat Al-Qasas ayat 79 disebutkan, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, sekiranya aku mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ini benar-benar merupakan keberuntungan yang besar. Meskipun kala itu banyak orang yang menginginkan seperti halnya Qarun, yaitu menjadi kaya dengan kemewahan, dengan keberlimpahan harta, namun orang-orang yang beriman masih mencoba menasihati Qarun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, padahal Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Meskipun telah dinasihati,
Tetapi Qarun dan para pengikutnya tidak mengindahkan itu semua. Malah Qarun berkata bahwa apa-apa yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam mengingatkan dan menyuruh Qarun untuk mengeluarkan zakat atas harta yang ia miliki, Qarun tetap tidak mau karena merasa semua yang ia miliki murni atas jerih payahnya, tepat campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Qarun tetap bertahan dengan kekufuran dan kesombongannya, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menurunkan azabnya kepada Qarun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa Nabi Musa, yaitu dengan menenggelamkan Qarun beserta seluruh harta dan pengikutnya ke dalam bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada ayat selanjutnya dalam surat Al-Qasas, yaitu ayat ke-71. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Setelah melihat azab yang ditimpakan kepada Qarun dan para pengikutnya, maka orang-orang yang awalnya sempat berkeinginan untuk bisa hidup mewah seperti Qarun dan para pengikutnya, mereka kemudian berkata, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan juga menyempitkannya bagi siapa yang Ia kehendaki. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, maka tentunya kita akan ditenggelamkan pula bersama Qarun dan para pengikutnya. Begitulah kisah Qarun yang kufur dan penuh dengan kesombongan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa menjadikan seseorang ke derajat yang tinggi dalam waktu yang sebentar, bergelimang harta dan kekuasaan. Namun jangan lupa, Allah juga bisa menghancurkan, menjatuhkan orang tersebut dalam sekejap pula. Dari kisah Qarun ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kekufuran dan kesombongan akan membawa kita kepada lembah penyesalan. Dalam perspektif arkeologis, di Mesir ada sebuah kota yang bernama Fayum. Kota ini terletak lebih kurang 60 km dari Kairo. Dan di kota ini dikenal sebuah tempat yang diberi nama Buhairat Qarun, yang artinya danau Qarun. Danau yang mempunyai panjang 30 km, lebar 10 km, dan kedalaman antara 30 hingga 40 meter ini dipercaya sebagai tempat Qarun mendirikan istana atau rumahnya, dan di sini pula ia ditenggelamkan. Selain Buhairat Qarun, salah satu bukti arkeologis lainnya yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Qarun, yang mana reruntuhan itu hanya berjarak sekitar 2 km dari danau Qarun. Dengan mengetahui kisah Qarun ini, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak kufur, tidak sombong, maupun tamak. Sebaliknya, malah kisah ini bisa menambah keimanan kita untuk bisa menjadi orang yang rendah hati dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.